Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Fitratul Muwahidah, perwakilan dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Asna Fitratul Muwahidah, 2. Siska Salsabila. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Pembelajaran Matematika yang Kontrolistik di SD atau MI yang diampu oleh Bapak Damar Septian MPD. Langsung saja. 1. Pengertian konstruktivistik. Konstruksi berarti membangun. Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kebutuhannya, kemampuan untuk menentukan keinginan atau kebutuhannya dengan bantuan fasilitas orang lain. Teori konstruktivisme merupakan suatu teori yang dikembangkan dari teori belajar kognitif Piaget yang menegaskan bahwa pengetahuan dibangun dalam informasi baru dalam pikiran. Teori konstruktivistik memandang bahwa belajar adalah mengonstruksi makna atas informasi dan masukan-masukan yang masuk ke dalam otak. Konsep belajar konstruktivistik. Teori konstruktivisme mulai digagas oleh Mark Berwin dan dikembangkan oleh Piaget pada akhir abad ke-20. Menurut teori ini, pada dasarnya tiap individu sejak kecil sudah memiliki kemampuan untuk mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Pengetahuan bukanlah hasil pemberian orang lain, akan tetapi hasil dari proses mengkonstruksi yang dilakukan setiap individu. Contoh aplikasi teori belajar konstruktivistik. Seorang anak merasa sakit terpecik api. Berdasarkan pengalamannya terbentuk skema kognitif pada anak tentang api, bahwa api adalah suatu yang membahayakan, oleh karena itu harus dihindari. Semakin dewasa, pengalaman anak bertambah ketika melihat ibunya memasak dengan menggunakan api, maka skema kognitif tersebut akan disempurnakan bahwa api tidak harus dihindari tetapi dimanfaatkan. Strategi belajar konstruktivistik. Pendekatan belajar konstruktivistik memiliki beberapa strategi dalam proses belajar. Dalam pembelajaran konstruktivistik, siswa belajar dimulai dari masalah yang kompleks untuk dipecahkan, kemudian menghasilkan atau menemukan keterampilan yang dibutuhkan. Misalnya, siswa diminta menulis kalimat-kalimat, kemudian dia akan belajar untuk belajar tentang tata bahasa kalimat-kalimat tersebut dan kemudian bagaimana menulis titik dan komanya. Comparative learning yaitu strategi yang digunakan untuk proses belajar di mana siswa akan lebih mudah menemukan secara komprehensif konsep-konsep yang sulit jika mereka mendiskusikannya dengan siswa yang lain tentang problem yang dihadapi. Teori belajar konstruktivistik. Pengalaman nyata, menguji pengalaman baru, observasi dan refleksi, sistem media, membuat konsep. Implementasi teori belajar konstruktivisme dalam proses pembelajaran. Menurut Cockcroft 1980, sebagaimana dikutip pada pengamatan matematika harus melibatkan aktivitas-aktivitas. 1. Eksposisi atau pemaparan guru, exposition. Diskusi di antara siswa sendiri ataupun antara siswa dengan guru, discussion. Kerja praktek, practical work. Pemantapan dan latihan pengerjaan sosial, consolidation. Pemecahan masalah, problem solving. Penyelidikan, investigation. Karakteristik teori belajar konstruktivistik. 1. Pentingnya proses kegiatan belajar dan evaluasi belajar. 2. Peran siswa lebih utama dalam proses belajar. 3. Peran pendidik lebih sebagai tutor, fasilitator, dan mentor. Keuntungan dan kelemahan pembelajaran matematika dengan pendekatan konstruktivistik. Keuntungan belajar matematika dengan pendekatan konstruktivisme adalah dalam membangun pengetahuannya sendiri sehingga siswa tidak mudah lupa dengan pengetahuannya. B. Memupuk kerja keras sama dalam kelompok dan melatih siswa untuk terbiasa berpikir serta mengemukakan pendapat.
Sedangkan kelemahan pembelajaran matematika dengan pendekatan konstruktivisme adalah membutuhkan waktu yang lama, terutama bagi siswa yang lemah pikirannya. Siswa yang pandai kadang-kadang tidak sabar untuk menanti temannya yang belum menemukan jawaban. Kesimpulan, pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berdasarkan konstruktivisme akan memberi peluang kepada guru untuk memilih kaidah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan murid dapat menentukan sendiri masa yang diperlukan untuk memperoleh suatu konsep atau pengetahuan. Hal ini akan membuat siswa lebih aktif dan menjadi terbiasa untuk saling berdiskusi untuk bisa menciptakan penyelesaian mereka sendiri menggunakan ide yang baru. Selain itu, beban guru sebagai pengajar akan berkurang di mana guru lebih bertindak sebagai fasilitator. Terima kasih. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.